Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semangat, memberikan kita kesempatan dan kekuatan dan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Semua nikmat itu semoga Allah mudahkan kita untuk dapat kita gunakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak jarang kita mendengar tentang adanya pusaka yang bisa bergerak sendiri di tengah-tengah masyarakat. Cerita-cerita dari masyarakat kita jumpai adanya pusaka yang bergerak-gerak sendiri, keris bisa terbang, atau patung yang dapat berbicara kepada pemiliknya, atau benda-benda yang lainnya. Permasalahan ini telah diterangkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 117. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, "Iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una ila syaitanan marida." Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Al-Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa setiap berhala dalam hal ini tercakup juga seluruh benda-benda yang dianggap keramat dan sakti. Terdapat setan yang membersamainya. Beliau juga berkata, di setiap berhala terdapat setan yang muncul dan mengajak berbicara kepada juru kunci dan dukun. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Baghawi. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah membahas bahwa makhluk gaib yang banyak mengisi pusaka-pusaka leluhur ternyata adalah setan tanpa kecuali. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita memiliki keris? Di sini ada, kita bawakan, ini ada keris. Ini contohnya, ini ada keris lama. Ini kita lihatkan di sini. Ini ada keris, dan juga di sini ada yang udah ratusan tahun. Seperti ini juga keris. Ini keris panjang. Nah, ini dapat kita lihat ini kerisnya. Ini yang kita jumpai dari masyarakat. Yang ini keris akan kita bakar nantinya, kita akan musnahkan. Juga ada keris yang seperti ini. Nah, ini ada keris. Lihat, setiap daerah kadang-kadang memiliki keris tersendiri, memiliki adat tersendiri, memiliki kerisnya. Bagaimana dalam Islam hukumnya memiliki keris ini? Bahwa Islam tak pernah melarang umatnya untuk meninggalkan suatu budaya selagi budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islamiyah. Ada suatu kaidah usul yang amat populer di kalangan santri yang mengisarkan bolehnya menjaga suatu budaya yang sudah lama berlangsung. Di antara arti kaidah tersebut adalah pelestarian suatu budaya metodologi kuno yang baik, masih relevan dengan ajaran Islam, dan pengambilan terobosan baru yang lebih baik.
Ini kaidah yang dipakai banyak ulama di Nusantara. Kita hari ini boleh memakai budaya yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan kita kebablasan dengan mengatakan al-ibadah adalah budaya, adat, tradisi menjadi hukum. Al-adah muhkamah. Adat itu merupakan hukum. Jadi sesuatu yang kebiasaan di tengah kaum muslimin pada umumnya atau menjadi kebiasaan penduduk negeri tersebut, penduduk perkampungan tersebut, atau kebiasaan yang tersebut, itulah yang dijadikan namanya budaya. Jadi budaya boleh diikuti selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk hal-hal yang sudah ditetapkan ketentuannya dan kriterianya di dalam Islam, maka adat, budaya, dan kebiasaan suatu masyarakat tidak boleh dijadikan sebagai standar hukum yang sudah ada ketentuannya dalam syariat. Seperti misalnya menikah beda agama. Dalam budaya boleh toleransi, tapi dalam Islam terlarang. Islam melarang melegalkan nikah beda agama. Misalnya dengan agama yang lain, agama kufar. Walaupun nikah beda agama itu sudah menjadi budaya masyarakat di sekitarnya, hal itu tetap terlarang karena Islam telah menetapkan bahwa seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria yang kafir. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua contohnya adalah membakar mayat. Dengan dalih mayoritas masyarakat sekitar melaksanakan pembakaran mayat. Ketika sanak pemilihnya ada yang meninggal, selaku muslim kita tetap wajib mengikuti syariat Islam yang sudah jelas, yakni menguburkan jenazah saudara atau saudari kita seiman, tidak ikut-ikutan budaya dengan menyerempet pada ritual-ritual agama lain dengan membakar mayatnya tersebut. Yang ketiga contohnya, tidak boleh ikut-ikutan meramaikan tumpeng, tumpeng rasulan, sajen-sajen, ritual-ritual berupa makanan yang dipersembahkan untuk Rasulullah katanya. Untuk tumpeng lain dipersembahkan untuk Nyai Roro Kidul. Jamuan ke laut. Apalagi penjaga bumi, disembelih hewan kepalanya ditanamkan ke bumi. Ini budaya-budaya yang tidak boleh diikut karena bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Islam. Begitu juga termasuk keris-keris. Dalam kaidah usuliyah, senjata masuk dalam ranah duniawi yang asal hukumnya boleh. Al-usul fil asya ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu dari perkara keduniaan adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Tidak ada yang melarang kita punya senjata seperti ini. Tidak ada kita yang melarang punya senjata seperti ini. Tidak ada. Yang mana pun senjatanya boleh. Tidak ada yang melarang kita senjata seperti ini. Terdiri dari kuningan. Seperti ini. Tidak ada yang melarang. Pada asalnya boleh. Karena ibahah. Masalah duniawiyah. Boleh kita miliki senjata. Maka keris masuk dalam perkara dunia, maka hukum asal pemiliknya adalah boleh. Berbeda dengan perkara-perkara ibadat, perkara-perkara syariat yang ada dalam kaidah usuliyah, dijelaskan al-aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal dalam ritual peribadatan itu adalah terlarang, haram. Kecuali ada dalil atau ada kaidah lain, al-usul fil ibadah tauqif. Asal usul ibadah itu, peribadatan itu adalah tauqifiyat,
harus bersandar dengan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keras-keras termasuk seperti ini adalah yang dibolehkan, tidak ada masalahnya. Tapi yang terlarang seperti ini adalah ini dipuja, ditaruh jin, ditaruh jimat-jimat, ada mantra-mantra tersendiri di sini. Ini di gagangnya ini biasanya ada mantra. Ada mantra di sini. Ada mantranya di sini. Ini kalau dipecahkan biasanya ada mantra-mantra, tulisan-tulisan yang sering di dalam ini biasanya. Nah, seperti ini. Atau di dalam ini, sarungnya ini. Atau ada tertulis mantra-mantranya di sini. Biasanya ada kain putih, ada kulit ular atau macam-macam lah di dalamnya ini. Nah, tergantung bagaimana ritual yang dilakukan. Juga seperti ini, karena keris-keris ini sudah membahayakan keluarga mereka, membuat sakiti, buat kerasukan, karena ini dipuja, dimandikan, dikasih minyak wangi, macam-macam lah kelakuan kaum muslimin yang jahil terhadap syariatnya, sehingga benda-benda kayak gini dipuja, dikeramatkan, dikasih tempat-tempat yang spesial di dalam rumahnya. Ini benda-benda yang terlarang kalau dia dipuja. Kalau kita miliki sebagai aksesoris untuk jaga diri, ditaruh di pinggang, selama itu tidak bertentangan dengan hukum negara, tidak mengganggu keselamatan orang, nggak ada masalah. Karena pada asalnya itu ibadah, boleh. Silahkan. Nah, ini dia. Mau senjatanya seperti ini, mau senjatanya seperti ini, silahkan, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang penting itu jangan diyakini ada jimat, ini bendanya kalau dipegang ini kuat, ini kalau dicucukkan ini bisa jebolnya di sana, macam-macam keyakinan-keyakinan yang lain, ini bisa menambah, menyembuhkan dan lain sebagainya. Atau dengan benda-benda yang seperti ini. Ini rompi, banyak tulisan-tulisannya. Ini tulisannya tulisan Arab, huruf-huruf Arab. Bermacam-macam. Ini kemarin hampir saya bakar, hampir saya buang. Tapi kita perlu sorting dulu sebentar ini, karena ini banyak orang pakai seperti ini. Lihat ini. Entah apa-apa dibuatnya di dalam ini. Ini banyak tulisan-tulisannya raja-raja. Ditulis di sini yang bertuliskan pakai huruf-huruf Arab. Ini dilarang, nggak boleh seperti ini. Nggak boleh keyakinan kita seperti ini. Kalau dipakai ini, orang akan nurut, orang tunduk sama kita, kita menjadi berwibawa, ditembak, ditumbuk, dicucuk, tidak mempan. Tengok ini di kantong-kantongnya juga banyak seperti benda-benda seperti ini. Ini perbuatan yang terlarang, dilarang dalam Islam. Makanya kita harus mengajarkanlah anak-anak kita, keluarga kita ini dengan tauhid agama yang benar, supaya membentengi mereka. Karena ilmu agama ini yang membentengi mereka dari kesyirikan, dari kejahilan, berkeyakinan sebagaimana banyaknya benda-benda seperti ini yang sudah kita jumpai dari masyarakat. Benda-benda seperti ini yang diyakini di tengah-tengah masyarakat, dapat begini, dapat begitu, dapat begini, macam-macam. Ini keyakinan yang batil yang harus kita bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Mengajarkan mereka tauhid yang benar. Mereka mengajarkan mereka ilmu agama yang betul. Karena ilmu agama itu yang menyelamatkan mereka di dunia, menyelamatkan mereka ketika sakratul maut, menyelamatkan mereka di kubur, menyelamatkan mereka nanti di padang mahsyar. Maka kita disuruh oleh Nabi kita menuntut ilmu agama dengan benar. Allah memerintahkan bagi kita, Allah akan muliakan, yarfa'ullahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat, akan muliakan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan umat dari benda-benda yang segini banyak. Ini baru sebagian. Dari ada yang bentuknya cincin, ada yang bentuknya tulisan ditaruh di jimat, ada yang bentuknya kelang-kelang. Sampai kita lihatlah anak-anak kecil kita ditaruhkan kelang-kelang. Ini anti ini, di tangannya, di pinggangnya, di pintunya, di lemari, macam-macam. Sampai di rumah makan gambar gurunya pun dia
pajangkan dengan berkeyakinan kalau dipajangkan gambar gurunya, rumah makannya akan menjadi laris. Ini jimat-jimat yang dilarang dalam agama, yang perlu kita dakwahin. Kita semangat untuk mendakwahkan masyarakat yang sudah jauh menyimpang dari ajaran yang benar. Demikian mungkin, kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.